Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Asidik dari kelas 2A Teknik Perminyakan. Kali ini saya akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, penggayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam pembangunan kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero tahun 1006-43 Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum, common sense, adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, penggayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa lalu itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah dan kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan ipteks lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali berjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai ipteks sesuai dengan prodi masing-masing. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas
kultural yang memiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila bukan hanya konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan sebagai berikut. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang di kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kuasalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea 3 pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai makhluk Tuhan. Sebaiknya segala pemberian Tuhan termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hukum tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah
menuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapatan Budiarjo sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang memiliki seorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam penciptaan struktur politik yang stabil dan dinamis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.